Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Basah BFF sekalian. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana ikan koi itu dipisahkan. Jadi kita akan melihat persiapannya baik dari sarananya, kemudian dari ikan-ikannya, atau hal-hal lain yang perlu kita kerjakan sebelum dan sesudah proses pemisahan itu. Ayo ikuti terus. Nah, saat ini kita bersama Om Tri, kita sedang persiapan untuk memijahkan ikan koi kita. Ini ada Sanke, betina sanke, kemudian ada pejantan Ohaku dan pejantan sanke. Nah, sekarang ini Om Tri, ini kan kita mau memijahkan. Nah, ikan-ikan ini sebelumnya bagaimana perlakuannya sebelum kita lakukan pemisahan? Jadi yang pertama kita akan cek dulu di kolam indukan, karena kan mereka terpisah nih, indukan antara betina sama jantan dia Di terpisah. kolam jantan dan kolam Betina. betina untuk yang indukan itu diupayakan dipisah. Ya. Jadi jantan sendiri ya? Ya, betul. Nah, setelah itu kita cek kita lihat dulu, oh ikannya itu yang siap, itu siap. Baru kita pastikan lagi ikan kita angkat, kita cek fisik, apakah dia udah matang gonat atau belum. Nah, kalau jantan ini kan jantan yang saya pegang ini. Ya, Matang gonatnya jantan atau siap enggaknya dia untuk dipisah, indikatornya apa aja? kalau indikator dari fisiknya dia cenderung kasar, mulai dari Ya. pipi sampai sirip dia kasar. Jadi ini Sobat Basah sekalian, Ya, untuk ikan jantan, nah ini kita raba seperti ini di pipinya, ini kayak amplas jadi kasar. sama di sirip-siripnya kasar dia. Agak ada apa kayak duri-duri kecil gitu, kayak amplas itu. Iya, kayak amplas itu dia kasar Untuk dia. jantan. Ya. Nah, kalau betinanya, Nah, kalau betinanya kita lihat dari fisik, dia perutnya membuncit. Nah, untuk memastikan lagi kita raba. Nah, perutnya ini dia lembek nggak? Nah, kalau memang dia matang gonat, dia perutnya akan lembek. Pertama itu lembek, habis itu kita cek lagi untuk kelaminnya. Kelaminnya dia sudah bengkak dan warnanya agak merah muda gitu. Nah, jadi dia itu udah berarti matang gonat. nah itu ini Sobat Basah sekalian, siapa tahu sahabat sekalian juga ingin memijahkan koi-koinya di rumah. Seperti itulah yang harus kita lakukan untuk pemilihan jantan dan betina ya. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ini adalah bak tempat untuk pemijahan. Di sini kami menggunakan PET diameter 2. Ini air yang telah dipersiapkan sebelum dimasukkan media untuk pemijahan dan juga pasangan indukan ikan yang akan dipijahkan. Nah, untuk media yang dipergunakan dalam pemijahan, media untuk nempelnya telur di dalam PET itu ada beberapa macam yang bisa kita pergunakan. Ada ijuk, ada yang mempergunakan paranet, atau yang menggunakan brush. Nah, saat ini kami menggunakan brush yang lebih awet dan lebih mudah dibersihkan. Dulu kami pernah menggunakan paranet dan menggunakan ijuk. Namun saat ini kami menggunakan brush yang lebih mudah juga diperoleh dan banyak dijual di tempat-tempat yang menyediakan
keperluan ikan. Nah Om, ini kan mungkin juga banyak sahabat sekalian yang nanya, ikan ini kan sebelum dikawinkan itu perlu nggak dikarantina atau dipersiapkan dulu kira-kira sebelum dikawinkan? Wajib. Jadi ikan kita cek fisik dulu sebelum kita karantina, kan diangkat tuh dari kolam indukan, kita angkat, kita cek fisik, dia ada kutu enggak, dia udah matang gunat belum. Kutu-kutu dicek juga tetap dicek ya kan. Nah itu kalau memang dia udah betul-betul bersih, kita angkat, kita siapkan, habis itu kita masukkan ke bak karantina minimal 2-3 hari sebelum dan sesudah pemijahan. 2-3 hari itu tetap bisa ya, laki sendiri tetap bisa. Dan itu kondisi ikan puasa ya. Jadi nanti mungkin sambil kita bisa gambarkan bahwa ikan itu dari kolam jantan dan betinanya terpisah, kemudian di karantina terpisah juga. Setelah 2-3 hari, betul, ya Menteri, baru dimasukkan ke tempat pemijahan. Nanti yang sudah kita jelaskan juga seperti apa tempat pemijahannya dan media pemijahannya apa. Ya. Nah, pasca dari dia memijah, kan dia biasanya berapa? 24 jam ya kawin? 24 jam dia udah kawin biasanya. Nah, kalau memang dia betul-betul matang gonat, mungkin siang atau sore kita gabung. Kalau betul-betul matang, dia nanti tengah malam udah mulai ada dia kejar-kejaran dan akan. Jadi usahakan mijah. Menggabungkan itu sore, ya kan? Betul, sore digabungkan. Harapannya malam itu terjadi pemijahan dengan pagi. Tapi harus ditutup ya Om ya. Betul, harus tutup rapat. Apa namanya? Bak pemijahan tadi nanti harus kita tutup rapat pakai safety-nya. Itu terpal, pakai ini netnya ditutup, kemudian ditutup terpal juga. Untuk keamanan aja. Nah sekarang setelah proses pemijahan itu terjadi yang biasanya 24 jam malam pagi. Nah setelah itu terjadi apa yang harus dilakukan di tempat pemijahan tadi? Jadi kita lihat kalau memang dia sudah mijah, dia di situ akan ditandai dengan buih-buih itu, dia berbusa dia di permukaan. Oh berarti dia udah nelur. Kita cek dia tuntas belum. Nah kalau memang dia udah tuntas, kita angkat indukan. Kita obati dulu. Selesai kita obatin antara pejantan dan betina, kita kembalikan lagi ke bak karantina. Dipisah pejantan sendiri, betina sendiri sampai dia betul-betul sehat. Setelah sehat, aman, baru kita gabung lagi sama kawannya di kolam indukan lagi. Tempat semula. Betul. Jadi waktunya 2-3 hari juga. Sama, sampai aman. Jadi pasca terjadinya pemijahan itu, kita juga perlu memastikan kondisi ikan itu dalam kondisi yang sudah sehat sebelum dia kembali ke tempat pemeliharaan yang merupakan tempat dia semula diambil. Jadi dicek dulu apakah ada perlu yang diobati, kemudian apakah ada luka-luka akibat dari proses pemijahan. Karena tidak menutup kemungkinan selama proses pemijahan itu ada terjadi luka. Iya, karena kan dia gesek-gesek aja. Nah ini setelah terjadi pemijahan, ikan tadi kan sudah diangkat kembali ke tempat karantina, jantan sendiri, betina sendiri. Nah telur-telur yang sudah ada di sini, ini apa yang harus dilakukan Om? Ke ikan ke airnya atau ke medianya bagaimana? Ya, jadi kita harus bersihkan lagi air yang ada bekas pemijahan ini, karena di situ kan masih ada sperma bekas sperma yang dia tidak membuai atau yang sudah mati, itu kita bersihkan. Jadi air kita habiskan. Jadi dibuang 100%. Buang semua 100% air. Kita ganti air baru lagi yang sudah diaerasi. Tapi tetap posisi media pemijahan tetap di sini ya. Tetap di sini. Yang nempel tetap di sini. Sampai nanti dibiarkan sampai dia menetas nanti. Jadi 2 hari. Airnya 100% diganti. Betul. Tapi dengan air yang sudah diaerasi. Diaerasi ya. Iya. Nah setelah air tadi kita ganti, udah bersih nih, airnya udah bersih. Ini berapa hari sampai dengan biasanya udah menetas semua buraya yang di sini?
Biasanya hari pertama 24 jam dia udah mulai ada kelihatan tanda-tanda. Ya. Jadi kelihatan tanda-tanda belum menetas. Mungkin ada sebagian yang menetas 1-2 ekor, cuman yang lainnya rata-rata masih kelihatan matanya aja. Belum berenang. Belum, dia masih belum menetas, itu belum pecah. Nanti dia kalau sudah 28 jam, ya kan? 40 berapa ya? 2 hari. 48 jam. Oh, 2 hari. Nah, jadi 2 hari, dia ya? akan menetas semua. Nah, menetas semua. Dalam 2 kali 24 jam itu, 2 hari. Ya, iya. Itu nggak perlu diapa-apakan lagi air itu. Air nggak perlu. Nggak perlu. Udah sekali aja kemarin ganti, udah ya. Ya, betul. Nah, nanti dibiarkan sampai ikan tadi udah kelihatan berenang. Dia nanti sudah sampai 4 hari. Jadi mulai dia netas sampai 4 hari itu kita nggak perlu kasih makan, karena dia masih ada cadangan makan yang dari kuning telurnya dia itu. Oke, nanti sobat basah sekalian, bagaimana perlakuan terhadap buraya atau larva-larva ikan yang sudah menetas dan telur yang ada nempel dia di badannya itu, bahan makannya udah habis, kemudian perlakuannya seperti apa, nanti mungkin akan kita bahas lebih detail lagi pada video kita yang berikutnya. Jadi supaya tahu bagaimana kita harus, apa sih pakan yang pertama kali harus kita kasih ke buraya atau larva itu di hari pertamanya dia, sampai dengan berapa hari, dan diganti apa lagi. Jadi supaya itu setidaknya bisa menjadi referensi bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin melakukan pemijahan dan pembesaran dari koi-koi kita. Gitu. Nah, sobat basah sekalian, dari apa yang telah kita lakukan dalam hal ini khususnya pemijahan, ada satu hal yang menjadi pelajaran bagaimana memijahkan itu, yaitu adalah kesabaran. Kesabaran bagaimana kita memilih induk, kesabaran bagaimana kita melakukan percobaan memasangkan induk sampai dengan ketemu pasangan yang tepat, kemudian kesabaran untuk memperlakukan telur dan burayak yang telah menetas. Selanjutnya akan banyak lagi kesabaran-kesabaran yang diperlukan dalam menghasilkan satu produk ikan koi yang berkualitas. Jadi jangan kehilangan kesabaran. Oke, sobat basah sekalian, itu tadi yang dapat kami sedikit berikan penjelasan mengenai proses pemijahan, mengenai detail-detail setelah terjadinya pemijahan. Nanti kita akan bertemu lagi dalam video di periode yang akan datang. Tetap semangat, semoga berhasil untuk memijahkan koi-koi kita yang terbaik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.